Malam ini kita makan apa nih Bang? Kita makan ayam pakai kerupuk. Asik. Wah, selain ayam ini ada apa lagi? Sop. Pagi ini kita akan melakukan perjalanan ke puncak Gunung Raung dengan destinasi kita ke puncak 17. Itu kalau nggak anginnya gede ya, kita bisa langsung ke puncak 17 tanpa melipir. Kalau anginnya gede kita melipir langsung ke puncak sejati. Habis itu ke Tuskegee baru turun ke campsite lagi, oke? Raung, Raung, Raung. Jujur ya Jejakers, ini pertama kalinya aku summit sepagi ini. Jam 1 malam udah harus jalan, padahal tidur cuma 3-4 jam, itu pun kalau bisa dibilang tidur. Kepala masih berat, mata belum sepenuhnya kebuka, tapi kaki harus tetap melangkah. Rasanya tuh kayak baru rebahan sebentar, udah harus nanjak lagi. Tapi demi nyampe puncak Gunung Raung ini, gas terus. Sumpah ini jalurnya nggak ada ampun sih. Ini benar-benar naik terus, naik nggak sampai ini ke camp 8. Aduh, benar-benar nggak dikasih ampun. Dengkul ketemu muka. Kalau disuruh balik lagi males sih. Di depan kita ada tangga menuju pos 8 sampai lupa ya. Maksudnya camp 8. Nah, di depan kepleset abis. Tapi tangganya ini cukup curam juga ya. Lihat aja deh. Harus merangkak juga. Kita udah sampai di camp 8 akhirnya, di ketinggian 2876. Aku mau makan busil, sumpah lapar banget. Nah, aku nyesel banget singkongku ketinggalan di bawah. Apakah aku harus balik lagi guys? Kalau aku balik lagi kira-kira naiknya sampai ke kapan ya? Lapar. Harus makan dulu sih biar mengisi tenaga ini. Kita udah sampai di camp 9. Akhirnya ditunggu-tunggu ya. Di sini kita lagi menghangatkan diri. Di belakang aku ada api unggun ya. Dan lagi nunggu Meta sama teman-teman lainnya di bawah, masih di bawah. Untuk cuaca di sini itu berangin banget dan insya Allah di sini bagus, kita bakalan dapat cuaca yang bagus. Tapi anginnya benar-benar dingin banget. Dan di sini kita mau pasang tali temali. Jadi gimana nih Pak? Ya, jadi kita hari ini persiapan mau summit. Ya, jadi kita pasang talinya di sini dulu, pasang alat harness, webbing, terus karmantel dan lain sebagainya, alat pendakiannya di sini. Entar lagi paling 1 menit lagi kita nyampe di puncak bendera, kita bisa ambil foto di sana. Kalau kebiasaan saya 4 puncak Mas, jadi puncak bendera, setelah itu puncak 17, baru lewatin Sirotol. Nah, di situ banyak pendaki yang nggak paham, dikirain habis puncak bendera itu Sirotol, itu bukan. Jadi Sirotol itu habis puncak 17, itu baru Sirotol sampai ujung ekstrim 4. Atau kalau kita nyebutnya ujung Podok Gede. Estimasi waktu kurang lebih 1,5 jam lah untuk nyampe ke puncak. Semua puncak itu dilalui atau? Semua puncak dilalui. Kita insya Allah kalau ini kan, kalau cuaca hari ini kan udah normal, saya anggap normal di sini. Cuaca Raung memang khas Raung itu dengan anginnya yang meraung-raung. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat cuaca yang normal. Insya Allah semua puncak akan kita lalui. Aku harus semangat sih. Dan aku penasaran banget ya untuk jalur yang ekstrim itu. Apalagi ini pertama kalinya aku mendaki pakai tali menali dan climbing kayak gini.
Aku semangat. Nah, Jejakers, dari Camp 9 ini perjuangan kita baru benar-benar dimulai. Karena setelah ini, kita harus melewati 4 puncak berturut-turut sebelum sampai di puncak akhir, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi, dan akhirnya Puncak Sejati yang jadi ikon Gunung Raung. Jalurnya udah pasti ekstrim, tanpa landai sama sekali. Jalurnya terus nanjak, sempit, dan penuh bebatuan tajam. Beberapa bagian bahkan butuh tali dan fokus total, karena di kiri kanan langsung jurang. Walaupun cuacanya cukup bersahabat, langit cerah dan gak berkabut, anginnya luar biasa kencengnya bikin badan jadi kedinginan. Jujur, aku sama teman-teman aku udah mulai kedinginan parah. Apalagi aku cuma pakai 1 lapis baju dan 1 jaket tipis yang pastinya gak cukup buat nahan angin di ketinggian segini. Sumpah sih di sini dingin banget. Aku saranin buat kalian yang ke Raung nih ya, kalian mending bawa pakaian yang hangat, karena kesalahan aku adalah aku cuma pakai jaket ya tipis ini nih, tipis, terus juga bawa sarung tangan. Jadi pas lagi climbingnya itu at least nggak sakit tangannya. Terus juga pakai baju, kalau kalian nggak dingin pakai baju yang udah berlayer lah, karena aku cuma pakai
satu baju sama jaket ini, dan itu pun bajunya baju gym gitu. Jadi kebayang dong, baju gym tuh baju olahraga yang tipis dan nggak bisa bikin anget. Tangan mulai beku, badan gemeteran, tapi harus terus jalan. Karena satu-satunya cara buat ngelawan dingin, ya harus bergerak. Langkah kami menuju puncak gak bisa cepat di Jakars. Bukan karena gak kuat, tapi karena jalurnya bener-bener butuh kehati-hatian. Tiap pijakan harus pasti, tiap gerakan harus fokus. Karena kiri kanan bisa langsung jurang. Kita juga saling tunggu satu sama lain, supaya nggak ada yang tertinggal. Di jalur se-ekstrim ini, kebersamaan dan komunikasi itu penting banget. Nggak ada yang buru-buru, semuanya jalan bareng, pelan-pelan tapi pasti, karena tujuan kita bukan cuma nyampe puncak, tapi juga pulang dengan selamat bersama-sama. Sekarang kita udah ada di puncak 17 Gunung Raung ini, yang ada di ketinggian 3108 mdpl. Di sini aku kedinginan banget sih. Kita kedinginan semuanya, bener-bener menggigil karena bener-bener anginnya kencang banget. Dan jalurnya bener-bener ekstrim. Naiknya aja susah ya, gimana turunnya ini? Turunnya nanti PR banget sih. Mulutku sampai susah ngomong karena udah kedinginan, saking kedinginannya tuh sampai gak fokus dan mulutnya. Dan masih ada 2 puncak lainnya, yaitu puncak tusuk gigi dan puncak sejati yang terakhir. Semangat, pasti bisa. Dari puncak bendera, pandangan kita langsung disuguhin pemandangan yang luar biasa, tapi juga cukup bikin mental goyah. Kelihatan jelas puncak sejati dari kejauhan, berdiri tinggi, jauh dan megah, lengkap dengan puncak-puncak lainnya yang masih harus kita lewati. Rasanya capek banget. Kaki udah mulai gemeteran, napas makin berat, dan angin dingin terus-terusan nerpa wajah. Tapi di tengah rasa lelah itu, aku terus bilang ke diri sendiri dan juga ke teman-teman kalau kita pasti bisa sampai ke sana. Kita udah sejauh ini dan tinggal sedikit lagi. Kita pun saling semangatin satu sama lain, gak ada yang ngeluh, gak ada yang jalan sendirian. Karena di medan seberat ini, semangat dari satu sama lain itu lebih kuat dari tenaga apapun. Dan itu yang bikin kita terus maju. Juga di puncak sejati 3344 mdpl. Capek banget, tapi pemandangannya bagus banget. Perjalanan kita nggak sia-sia. Karena ini bagus banget ya. Bagus, serius. Serius, ini bagus banget. Sesampainya di puncak sejati, rasanya campur aduk banget.
Capeknya nggak usah ditanya, tapi semuanya itu langsung ketutup sama rasa bahagia, haru, dan bersyukur yang luar biasa. Berdiri di sini di titik tertinggi Gunung Raung, ngeliat pemandangan segagah ini, seindah ini, dengan cuaca yang cerah dan langit yang bersahabat, rasanya tuh kayak mimpi yang jadi nyata. Nama saya Cak Woh, asli pribumi sini dari Kali Baru. Untuk di eksis di Gunung Raung ini dari SMA sih sebenarnya. Tapi lebih tepatnya itu tahun 2000. Tahun 2000 terus saya naik Raung pertama kali itu 2001. Dulu itu kalau naik ke sini orang-orang di kampung itu bilang, ngapain naik gunung kayak orang dulu. Sekarang pada berebut ingin ngojek. Ya waktu awal-awal ke sini itu kita kalau ke sini kan pasti harus 6 hari, Mas. Enggak seperti sekarang kan normalnya kan 2 hari 1 malam gitu ya. Kalau dulu pasti sudah bisa dipastikan 6 hari. 6 hari. Bayangin kita dari apa itu dusun terakhir nggak ada kendaraan, Mas. Jalan. Itu mungkin kalau yang kesorean ya campnya di Mak Sunaria itu udah ditampung di sana. Itu hari pertama. Nah, belum lagi kalau kita memang nggak punya duit ya jalan dari stasiun. Dan nggak ada pendaki lain, nggak ada. Jarang kita berjumpa pendaki yang lain, jarang. Kalau Raung sendiri dibuka pertama kali tahun berapa itu? Kalau dibuka ya, pertama kali itu oleh Mapala Pataga Untak Surabaya. Itu seingat saya itu tahun 2000-an. Dari sini? Tahun 2000 itu terus mereka pulang itu saya ketemu 3 hari sebelum mereka pulang. Tapi itu dulu itu cuma sampai Puncak Bendera. Puncak Bendera. Belum ada Puncak belum Sejati. belum Sejati. Belum. Nah, setelah itu kan saya tahunya itu setelah mereka turun, kita selang beberapa bulan itu sama teman-teman naik kan. Jadi di Puncak Bendera itu memang ada dulu, kalau sekarang kan batu, kalau dulu semen, Mas. Ya, triangulasinya. Iya. Ada tugu bendera ya, di semen sama teman-teman Pataga itu. Kalau besinya itu masih asli tuh, aslinya. Memang asli tuh besinya itu. Dari awal dibuka. Karena tahun berikutnya kan mau ekspedisi lagi. Saya rencana mau ikut. Nah, cuma karena ada kerjaan, akhirnya kan nggak jadi ikut. Ya sekarang sudah banyak referensi ya, bisa lihat di YouTube, di Google, apa sih yang perlu dipersiapkan di Raung. Cuma di hutannya, di gunungnya jaga wis kebersihannya, istilahnya itu kearifan lokalnya dijaga. Kalau bisa gunakan guide lokal yang lebih paham dan memahami seluk-beluk Raung ini, karena setiap gunung itu pasti punya keunikan masing-masing, sehingga Anda naik ke sini itu nggak kecewa. Terima kasih untuk semesta, terima kasih sama diri sendiri yang gak nyerah, dan terima kasih juga buat teman-teman seperjalanan yang gak pernah ninggalin, yang terus nyemangatin. Dan dari momen ini juga aku sadar penting banget buat naik gunung bareng teman-teman atau grup yang cocok. Karena di titik-titik terberat, waktu semangat udah mulai hilang, napas tinggal setengah, dan pikiran mulai ragu. Justru mereka lah yang hadir nyemangatin dan gak ninggalin.